Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan juga yang kita muliakan alim, ulama, cerdik pandai, Bapak Imam Masjid, Bapak Pengurus Masjid, dan juga yang kita muliakan pemuka masyarakat, Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, RW, RT, dan juga yang kita banggakan anak-anak kita dari Pondok Pesantren An-Nabawiyah beserta anak-anak awak yang ada di siku. Wak doakan anak-anak awakku menjadi ulama di masa yang akan datang. Dan sesuatu awak yang hadir tanpa terkecuali, kami doakan agar kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah, apa kabar? Jawab contoh anak TK. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Contoh tu jawab bekomu. Bapak Ibu jemaah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Harus semangat Bapak Ibu yang berbahagia. Walaupun awak tadi dicuri hujan merupakan rahmat dari Allah, tapi ulun seberapa dibandingkan perjuangan Nabi. Nabi itu meneteskan darah dan air mata. Awak hanya dengan hujan seketik kadangnya malam malih baik masoji. Malam ini Bapak Ibu suara kami lah serak-serak apa nama enggak? Tak serak basah le, serak becek. Jadi Bapak Ibu, insyaallah bukti cinta kepada Rasul. Tadi pagi anak kami yang nomor rompet kami larikan ke rumah sakit. Kuno penyakit DBD atau masalah campak. Jadi tadi kami selesaikan seluruh, kami cari kamar. Setelah itu dapat kamar, kami tinggalkan anak kami dan bini tadi. Apa kata anak kami? Ayah payuya kata. Tapi apa kata kami Bapak Ibu? Insya Allah doakan ayah. Kami nanti minta doa dari jemaah yang ada di Masjid Darus Syahadah agar nak engkau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini sudah berangsur hilang keteladanan. Apa itu teladan? Apa itu teladan? Contoh yang baik. Itu sudah nampak oleh kita. Baik itu di lingkungan keluarga. Kadang-kadang ayah, amak lah tak bisa dijadikan contoh leh. Tapi tak sesuai Bapak Ibu. Tapi kebanyakan. Begitu juga di dalam lingkungan masyarakat dan bernegara. Lah payah kini Bapak Ibu. Contoh di
nama daerah situ tadi? Rokan Timur. Ada uang yang masih bisa wak jadikan tauladan sikole bapak ibu. Nggak ada orang cakap, nggak ada kali. Ada bapak ibu. Lai, sobut lai. Alhamdulillah. Kota kami ceramah di daerah Kuansing bapak ibu. Aduh le bapak ibu, tidak ada le ustaz. Napa ya kini undang kepala desa tidak datang dulu. Ada kepala desa sekolahnya? Mana? Sama di undang kepala dusun tidak juru sekolahnya. Mananya? Tidak, mohon maaf Pak ya. Mana Pak Kadus? Tidak jual dorong. Sama tu. RW tidak jual dong. Mana? Tidak serius Pak mana? Alai alhamdulillah. Berarti masih ada bisa awak jadikan taulah. Tapi jangan takut. Ketika hilang keteladanan, ada yang tak pernah hilang walaupun dia sudah lama menghilang. Ada yang tak pernah mati walaupun jasadnya sudah mati atau meninggal dunia atau wafat. Siapakah dia? Kuat saya kata siapa? Jangan ragu. Potong ustaz ceramah di pokat ke anak-anak SD. Tak Nabi Muhammad ni nyolong Fir'aun katanya. Coba bayangkan. Tak tentu dia nyolong bapak ibu. Bagaimana awak nak cinta kepada Nabi sementara kita tak kenal dengan Nabi? Contoh anak-anak ustaz. Nama Datuk Nabi Muhammad siapa? Siapa namanya? Ambil jawaban. Kalau nama penyanyi yang viral kini anak-anak ojo dibanding ke siapa dia? Dapat sekolah Pak. Datuk Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Lagi cucu Nabi Muhammad siapa nak? Kan tak juga dapat dah kan? Cuba jawab yang kolej. Kalian pernah nonton Upin dan Ipin? Kawannya yang ngasih buat pantun contoh apa-apa tadi. Apa dulu? Kan dapat saudara. Nauzubillah. Bagaimana kita mau cinta kepada Nabi Muhammad sementara kita tak tahu keluarga keturunan Nabi Muhammad? Cucunya Hasan dan Husin. Maka ini penting peringatan Maulid Nabi Bapak Ibu. Jangan sampai dakwah buat. Kenapa? Allah yang menyatakan dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakirhum bi ayyamillah. Dan ingatkanlah kepada mereka kata Allah hari-hari Allah, hari-hari yang diberi nikmat oleh Allah. Memang masih ayat ini Bapak Ibu masih umum, tapi ahli tafsir menjelaskan bahwasanya hari-hari Allah itu termasuk hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja Bapak Ibu, kenapa dia berpuasa hari Senin? Karena hari Senin itu hari kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan Bapak Ibu, dulu peringatan Maulid Nabi ini bermula pada masa tahun 535 Hijriah atau 1138 Masehi. Nama Sultan di Mesir Salahuddin Al-Ayyubi.
Aku ingin anak-anak yang pondok ya. Siapa nama tadi? Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi semenjak masuk bulan Rabiul Awal, sebulan penuh diinstruksikan kepada masjid-masjid, musalla, kantor-kantor untuk membahas sirah nabawiyah. Jadi disuruh syekh-syekhnya atau ustadz-ustadznya Bapak Ibu membahas sejarah Nabi. Agar apa? Agar masyarakat muslim kenal dengan nabinya. Bila banyak kini Bapak Ibu awak tak kenal dengan Nabi deh. Makanya waktu yang relatif singkat ini kami sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia. Ada 4 akhlak Nabi yang akan kita bawa pulang nantinya. Ada banyak tuh Bapak buah. Ompek. Biasa kami bahas ompek kau cik sejam. Kalau ompek jam. Le tolong deh Bapak Ibunya. Hah? Ya iyalah. Apa Ibu tolong mungkin kami tak tolong ada. InsyaAllah kami akan pergi malam bojor ke Pekanbaru rumah sakit Bapak Ibu. Paling tak ompek itu kami potong sejam lah paling lama nanti insyaallah. Dalam surah At-Taubah ayat 128. Nah, inilah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh. Aku kalimat apa tuh anak-anak pondok udah belajar nom surat? Sudah nak? Laqad itu kalimat apa? Tahu? Taukid. Kalimat taukid. Apa arti kalimat taukid? Kalimat penguat dalam kandungan ayat. Memang Al-Quran tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tapi ada beberapa ayat dibuat di Allah memakai kalimat taukid. Contoh surat Al-Ahzab ayat 21. Ayo anak-anak, siapa bisa menjawab? Surat Al-Ahzab ayat 21. Kok ada hadiah dari Ustaz? Aduh, lain. Coba pangkalnya lakot juga. Lakot. Tidak ada yang hafal. Kalau logo ojo dibandingkan coba ya. Coba 1, 2, 3. Wong kong ngene kok dibanding saing. Hafal saudara pantang diajarnya. Tapi kadang ayat Al-Quran, hadis Nabi itu jangan anak-anak yang hafal. Coba anak siapa bisa? Ini anak pondok nih. Ustaz kasih hadiah nanti. Enggak ada apa? Baik, kita pending nanti ada lagi pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Makanya ayat At-Taubah ayat 128 tadi Allah mengatakan sungguh benar-benar aku datangkan kepada kalian Rasul Muhammad SAW. Aku utus min anfusikum, sama sepertimu. Contoh awak Nabi Muhammad. Awak apa Bapak Ibu? Ada jolene manusia atau apa? Jawab, awak apa Bapak Ibu? Manusia. Ada yang merasa tidak manusia sih kok? Nabi Muhammad manusia? Iya manusia. Bukti nyata dia manusia. Ada keluarganya. Bahasa awaknya anak-anak pinak. Mulai ada datuknya,
ayah sama anaknya, cucunya manusia, tapi bukan manusia biasa. Itu dijawab oleh Allah firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 40. Ada yang hafal? Al-Ahzab ayat 40. Enggak juara. Ala dua. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ayatnya biasa ni Pak. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, melainkan dia adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Tak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada bapak ibu uang mengaku sebagai nabi, nabi apa namanya? Sangat tak nabi apa? Palsu. Nyolah banyak yang palsu gini yo. Lihat tu tolunya. Atau ada tolu tadi no. Ada bisa buat palsu gini Pak. Bu ibu. Tapi yang kau kan tak palsu dah kan? Tak lagi telur ayam ni. Boe, yang tu boe ni beras. Itulah ada orang membuat palsu Pak. Beras plastik. Hati-hati ibu-ibu tu membeli pasau. Makanya jangan male-male jual baladang. Kini ibu-ibu kini tak celah dulu. Kami diajar di amak kami dulu baladang bapak ibu. Kecau nak. Apa nama tu? Manugal nama kami. Mangonok. Manuai. Kalau kini tak itu jauh di amak-amak kini tu. Ke anak apa dia? TikTok. Goyang TikTok aja we. Amak siko tu. Ayo ni. Jangan, nauzubillah. Lanjut. Nabi Muhammad itu Rasul, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mukjizat. Apa mukjizat? Ayo nak. Kelebihan yang luar biasa untuk menunjukkan kerasulannya. Ustaz ada mukjizat. Siapa yang mulai tadi tu? Apa mukjizat Ustaz? Wah, apa kau? Ya, jin. Mukjizat lah. Nauzubillah, jangan sebut mukjizat. Potang kami ceramah tu di mana semua Sekebau Jaya. Jawa situ Pak Ustaz. Di sini jangan pakai bahasa Ocu Ustaz. Kami orang ngertos katanya. Nak roti kami dulu orang Jawa. Insyaallah Pak, kami akan bahasa Indonesia Raya. Oi. Aduh datuk pegang tangan Ustaz ya. Ustaz, iki cincin bagus Ustaz. Apa masalah tu? Cincin tu ancak Ustaz. Alhamdulillah Pak, kau kawan kami membaik potang. Kita nyolek. Apa khasiat ni? Apa khasiat ni? Atau manfaatnya? Berpikir kami Pak. Apa khasiat ni kata kami? Kami sambil bergurau. Kami kan bergurau kami kan. Apa kata kami Bapak Ibu? Alhamdulillah Pak. Asal kami pakai cincin goyang, singgah kami di rumah makan. Konyang tu lagu lama tu. Nak konyang kami sawit tu? Gratis Pak. Mbok ketua mbok singgah ke rumah makan. Cik singgah sini. Ibu-ibu mana kau main? Dah setelah paham tak? Hanya singgahnya saja. Tak jadi makan dong. Kalau makan bayar, kalau tak ada yang membayarkan.
Berarti ini tidak ada khasiatnya atau mukjizatnya apalagi. Ini hanya perhiasan karena Allah suka kepada yang indah. Lanjut, apa mukjizat Nabi Muhammad? Sekali lagi jangan sampai tidak tahu apa mukjizat Nabi Muhammad. Al-Quran. Mana dia Al-Quran? Itu dia sekolah dia. Aduh. Pak, Bu, sebelum awak sayang cinta kepada Nabi, Nabi lebih sayang kepada kita. Apa contohnya? Ditinggalkannya mukjizatnya kepada kita, Bapak Ibu. Itu bukti sayang. Tidak diboleh oleh contoh Nabi Musa. Kenal Nabi Musa, Bapak Ibu? Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkatnya bisa membelah laut. Ada dirokan tongkat Nabi Musa loh. Aduh, pinjam Pak. Pakai muka tak payah leh. Tak pakai pesawat tu ada leh. Bola lawi tu pakai motor, mobil. Ada tongkat Nabi Musa tu? Tak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Nabi Muhammad ditinggalnya kepada kita. Untuk apa tujuannya? Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat. Mengapa dia Bapak Ibu yang berbahagia? Mengapa kita Al-Quran itu tadi? Membawa syafaat, penolong bagi yang membacanya. Ingat Bapak Ibu, nanti suami tidak lagi bisa menolong istri, istri tidak juga bisa menolong suami, orang tua tidak bisa lagi menolong anak. Tapi ibu-ibu jangan salah paham. Bu, le punya suami sampai di rumah bekok jangan bailo, jangan sampai tak bailo makan le. Bang, dan sekali kau dan bayar bang makan le. Di apa? Indah dong ceramah Ustaz Nursal tadi. Suami bisu tak bisa nolong bini le. Jadi percuma dan bayar makan. Iya macam tu bekok ibu-ibu. Jangan. Karena suami kita ini lain pula jalan untuk membawa kita masuk surga. Kenapa? Karena kata Rasulullah, suamimu itu al-jannatuki wan naruki. Suamimu itu adalah surgamu dan suamimu itu adalah neraka. Ibu mau masuk surga atau neraka? Sekali lagi, surga atau neraka? Apa syaratnya? Hah? Jangan melawan keklah contoh les nanti dicoki oleh ibu. Asli apa-apa sih kau mencoki Allah. Jangan Pak, jangan dibuat contoh arti suatu. Kenapa? Karena Rasulullah itu akhlaknya yang paling baik kepada siapa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang elok wangai bersuawaknya, uang yang elok kepada keluarganya, dan saya yang paling elok kepada keluarga saya. Makanya Nabi Muhammad Bapak Ibu tidak pernah memanggil istrinya manggil nama Pak. Kalau Pak Siko, Bu, apa panggilan Ibu? Nampak godang badannya? Hei gajah bongkak. Iya Pak, jangan. Nampak kurus. Hei tiang listrik. Mohon maaf malam ini Pak, awak maulid Nabi mencontoh akhlak Nabi. Maka sampai di rumah nanti Bapak Ibu cai-cailah panggilan bini awak. Kalau Nabi bininya Aisyah ya Humairah karena pipinya kemerah-merah.
Kalau Khadijah, ya ummi amirul mukminin, ibu kaum muslimin. Nah, kalau bini awak cailah beko. Kalau kami ya ayah jin. Nah, tadi ngapain rumah kami apa yang tak serius bapak. Biar awak lah tu makin sayang. Sampai di rumahnya bu ya. Nah, siap-siap lah ibu bekok tu. Apa panggilan kesayangan apa? Tapi bu jangan GR pula lah. Lelain lo bang malam pun tak minta maaf mak. Minta maaf mama dia sayang. Tinggalkan perangai ya bang boleh. Jangan. Ibu lanjut. Nabi Muhammad pun jangankan bapak ibu melocak, mencontik tak pernah. Nabi Muhammad penyayang ke bini bapak ibu. Apa ke bukti? Setiap hari disuapinnya bapak ibu. Coba dong. Kalau ibu-ibu apa-apa bila disuapin dek bini atau laki awaknya. Waktu sakit. Mandang kau main. Yang mewakili suami sedunia. Kalau laki awak, bini awak dah sakit, bawa suapkan. Mohon maaf, tidak ada nikmatnya. Tasawuf nikmat, tidak ada nikmat le. Maka kapan kita suapkan ketika sehat? Bu, Aisyah pernah seketika tidak disuapkan oleh Nabi Muhammad. Waktu itu iri atau cemburu Aisyah, ya Rasulullah bang, kenapa hari ini tidak engkau menyuapkanku? Apa yang terjadi? Lah dulu uang Tino atau perempuan lain yang abang suapkan. Mohon maaf, apa kata Rasulullah? Cobalah Humairah, engkau sendiri yang makan. Dimakan oleh Aisyah, rupanya bapak ibu sambal yang dibuat di Aisyah tadi terlalu asin. Langsung minta Aisyah, maafkan adik bang, maafkan Humairah bang. Bu, kalau apa-apa dapat sambal ibu asin, apa yang terjadi? Baca apaan? Kabali meja atau apa yang biasa? Kalau ke uang perempuan mau asin sambal apa yang mau buat ke situ? Nak balaki? Ini hati-hati pak. Pak, awak sebagai suami, ini kami sampaikan, kami ingatkan, jangan sekali-kali kita ucapkan kepada istri, nak balaki kau le. Kalau ke adik awak lapor pak, ikut bini tu. Kalau awak suruhnya balaki lah, awak lepaskan tu. Iya tuan guru kami. Jangan sekali-kali pak, karena itu awak gurau-gurau. Karena talak itu bergurau-gurau awak bagora jatuh bapak ibu. Ndak lapas talak itu secara sore, secara jelas saja. Ada kinahnya, ada dikait-kaitkan contoh tadi. Ada boleh ada bapak ibu yang berbahaya. Maka hukum talak itu ada sama suami. Hati-hati lupa. Kadang itu je sobu ya. Bekol asin tu sama bini balik. Nak balaki juga lihat lain. Ada apa resiko macam tu ibu? Lapo kali sobu ya? Ketiga. Kalau tolak ketiga dia buat satu ya. Nauzubillah, ikut awak tapikan bapak ibu. Perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Takbir. Makanya bagaimana cara menauladani akhlak Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an? Akhlak Nabi itu semuanya ada dalam Al-Qur'an bapak ibu. Makanya Nabi Muhammad disebut Al-Qur'an berjalan. Disebut apa? Al-Qur'an berjalan.
Itulah akhlaknya, ditinggalkannya kepada kita. Dulu Bapak Ibu ingat kami waktu kecil-kecil, tapi kecil kami setinggi kok dulunya Pak ya. Nah, waktu anak-anak lah. Benda yang kami sayangi itu apa? Ayo lah. Kalau sekarang apa benda yang kalian sayangi? Handphone? Nah, jawab je lah yuk. Handphone Pak. Coba tengok anak-anak kita kemana-mana bawa handphone. Mandi kan bawa handphone itu. Cikirit. Sedang mandi. Sedang makan. Iya juga. Cikirit. Dulu belum ada handphone. Benda yang kami sayangi adalah Al-Quran. Ingat kami buat namanya Noer Sal. Ejaan nama. Waktu itu kami muliakan, kami masukkan dalam tempatnya, kami buat dulu namanya dari daun pandan, kampie namanya. Apa namanya? Kampie. Apa kampie sih kolek? Apa nama sih kak? Sumpi. Dari daun pandan kan Pak? Oh, anak-anak waktu makai kau. Tak kena mu. Anak kami saja Bapak Ibu sejak tahun berganti-ganti tas. Aduh, apa nama mereknya? Spiderman, aduh Batman, aduh Naruto. Itu anak-anak aduh. Kalau ibu apa tasmu? Gucci, Bonia. Kalau tas bini Sambolo apa loh? Itu mahal. Miliar bos ketua. Tapi lah ya doa Al-Quran dalam ibu-ibu. Cuma jujur, ibu pakai tas mahal, ada enggak Al-Quran dalam? Nggak ada, yang ada apa? HP, boleh? Makeup, bodak, kuang putih kata ambil. Iya ibu. Ginciu, kurang merah kata ambil. Iya coba. Nauzubillah. Lanjut, kita introspeksi diri kita lagi Pak. Mau kita beli mobil mewah, bahkan miliaran jutaan, adakah Al-Quran dalam mobil kita Bapak Ibu? Ini jarang. Ustaz Nursal lah ya do, insya Allah Pak aduh. Kok HP itu mau kemana-mana Bapak Ibu? Disitulah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, kini iko yang kalian banyak pakai, iya nak? Dek gara main game-game, ada namanya Fire, Mobile Legend, apa deh? Popme, apa? PUBG. Atau lah masuk si kau boli chip tu. Alah, nauzubillah. Bapak Ibu, kemarin kami di Pekanbaru pernah ceramah, Ustaz, tolong bahas nanti masalah judi online chip. Kenapa? Karena yang main judi itu tak lagi anak-anak remaja. Pak Imam yang main judi. Mohon maaf Pak Imam Siko kan tak roh. Aku di Pekanbaru. Boleh Bapak Ibu, kita buka surah Al-Ma'idah ayat 90, bahwa sesungguhnya judi itu adalah perbuatan najis. Tahu najis nak? Najis nak boleh dikakap. Kakap aku bahasa Allah. Akak kok ya, dipegang, disentuh, dimainkan tak boleh. Kalau kita mainkan yang najis tak boleh bawa solat tak akan diterima. Aku jadi imam dulu. Iya Bapak Ibu. Sudah itu perbuatan syaitan, tidak perbuatan manusia, perbuatan syaitan. Judi kalau kita mainkan hasilnya Bapak Ibu akan menjadi haram. Sesuap nasi saja kita makan, masukkan dalam tubuh hasil judi, itu ompek puluai, ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, kok dong nonggo
Jangan masuk telinga kanan. Kalau gila ya do gesekkan. Yang bahaya masuk kanan. Kalau kanan balik. Memantul. Bekok sampai di rumah. Siapa yang ceramah tadi? Ugi bang dak pai bang. Apa tiok? Koci ustaznya. Kalau koci apa sih kok? Sony? Koci artinya? Sudah itu apa isi ceramahnya? Mak bola-bola wak ini. Itu jawabannya nanti ibu-ibu. Jangan ayat Al-Quran kami baca tadi, hadis ada juga, sejarah Nabi ada juga. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita larang anak-anak kita, siapapun yang nampak judi online. Karena itu yang merusak masyarakat Bapak Ibu, terutama buat generasi ini. Kalau generasi muda ini Bapak Ibu yang berbahagia rusaklah nanti pemimpin. Karena pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ward, atau bahasa orang kamparnya, the young students is the leader tomorrow. Coba ulang, the young students is the leader tomorrow. 1, 2, 3. Tomorrow dia jadi je lah ya. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Takbir. Makanya Rasulullah mengeluarkan hadisnya tentang akhlak. Ayo nak baca hadis tentang akhlak. Tak juga dapat. Lepas buat pertanyaan tu. Ada 3. Hadis tentang akhlak. Tadi Al-Quran ku hadis. Siapa bisa baca? Sampai ke depan. 1 orang. Pangkalnya innama. Cepat nak. Cepat. Cepat berdiri yang berani. Cepat. Lama betul. Sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutkan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak, adab, tingkah laku. Inilah yang paling utama. Al-adab qabla ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Setinggi apapun ilmu kalian, kalau kalian tidak beradab, maka kalian akan menjadi hina, bahkan sama dengan binatang. Nabi Bapak Ibu itu modal utamanya sebelum 40 tahun akhlak itulah. Kenapa? Karena Nabi tak pandai menulis, tak pandai membaca. Tapi bukan bodoh Bapak Ibu. Baru mendapatkan ilmu berusia 40 tahun. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Firmannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra. Apa bacanya? Artinya apa? Baca. Itu baru umur 40 tahun. Sebelum 40 tahun Nabi modalnya adalah akhlak, adab. Coba bayangkan anak-anak Ustaz, Nabi 3 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya. Belum sempat digendong oleh ayah. Tak pernah dicium oleh ayah. Tak pernah melihat wajah ganteng ayah. Karena fotonya tidak ada. 6 tahun ketika berziarah ke Abwa, menengok makamnya, pulang dari itu meninggal lagi ibunya Siti Aminah. 6 tahun. Coba kita bayangkan. Nah, mungkin seumur itu 6 tahunnya Pak. Mak, makan mak. Mak, pasang baju. Ya. Ya. Kemana manggil mak? Kemana manggil ayah? Maknya dan ayahnya sudah tiada. Tapi dia besar menjadi anak yang berakhlakul karimah. Dipelihara oleh orang lain. Maksudnya bukan ayah ibunya. Siapa orangnya?
datuknya cuma 2 tahun, seterusnya dipelihara oleh pamannya Abu Talib yang tidak Islam. Nah, berarti Nabi Muhammad itu 6 tahun sudah diasuh oleh orang. Itu merupakan santri. Nah, makanya kemarin ada hari santri, hari Sabtu kan. Ini pernah kemarin kami ceramah di pondok pesantren Ansarullah. Ini kami berikan kepada anak-anak. Nabi sebenarnya santri lebih dulu daripada kita. 6 tahun umurnya diasuh oleh orang lain. Kalian nak guru yang mengasuh, makanya jadi anak yang baik. Nah, ada anak yatim sini? Ada enggak yang enggak punya ayah? Ada sini? Sini nak cepat. Nah, sebentar. Tolong pinjam mic. Nah, ya. Tegak sini. Nah, tinggi pada Ustaz lihat kan? Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, nama saya. Nama saya. Siapa namanya? Nama Muhammad Karim. Muhammad Karim. Panggilan? Panggilan Karim. Karim. Karim yang meninggal siapa Karim? Yang meninggal itu siapa? Ayah atau ibu? Ayah. Umur berapa Karim waktu ayahnya meninggal? Umur 12. 12 tahun. Sekarang berapa umurnya? 12. Berarti baru kok meninggal. Ayahnya meninggal, Karim waktu umur 10. Berarti 2 tahun yang lalu dia meninggalnya. Karim pernah digendong oleh ayah? Pernah dicium oleh ayah? Pernah minta piti ke ayah? Foto ayah ada enggak di rumah? Ada. Nabi Muhammad pernah dicium oleh ayahnya? Pernah digendong? Ada foto ayahnya di rumah? Tidak ada. Zaman dulu ada zaman selfie-selfie. Beruntung terobat hati kita nak. Sekarang ayahmu berada di alam barzah, alam kubur. Bagaimana cara membahagiakan ayahmu ketika berada dalam kubur? Gimana caranya? Mendoakan. Coba baca doa kepada kedua orang tua. Sama-sama kita aminkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca. Allahumma firli. Allahumma firli Waliwa. walidayya walhamhuma kama Rabbayani Sawiro. Iya. Bapak Ibu, siapa nama tadi nak? Karim. Kalau kita lihat tersendat-sendat bacaan doa kepada orang tua. Karim jujur, subuh tadi tidak sholat kan? Tidak. Nauzubillah. Bapak Ibu menangis almarhum orang tua Karim sekarang. Karena doa tadi tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena Karim tidak sholat. Hati-hati anak-anak Ustaz. Kalau tidak sholat kita beribu-ribu kali pun kita baca doa tidak sampai. Pak, Bu, sedih Bapak Ibu. Bukan 1-2 orang lagi Bapak Ibu kami temukan berapa banyak anak yatim tidak pandai baca doa, tidak sholat Bapak Ibu. Ada amak sih kena, ibu ada? Mana? Enggak datang. Enggak datang. Kalau aduh, tolong ingatkan anak-anak kita jangan pernah meninggalkan sholat. Coba anak-anak ini lagi. Jangan bohong. Kalau bohong 2 kali lipat dosanya. Selain pondok lah, kalau nak pondok insya Allah sholat. Coba nak jujur. Kan tidak ada sholat Pak. Anak awak Pak. Tak ada sholat. Nauzubillah ini misalnya. Ayo Karim, yang kiri atau yang kanan Karim? Kalau hadiah kan. Cepat. Kiri kanan? Kanan. Talaya do tendang. Nah, lay Karim cepat. Takbir. Ya, duduk. Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa kami sampaikan dari Rasulullah?
6 tahun tak ada ayah, tak ada ibu lagi. Karena Rasulullah itu adabnya sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Jangankan kepada orang tuanya, orang yang mengasuhnya, Suhaibah dan Halimah itu saja. Itu Bapak Ibu asal berjumpa dengan orang ini, diambilnya sorbannya Bapak Ibu, dibentangkannya untuk orang pengasuhnya ini, dimuliakannya Bapak Ibu. Tapi kenapa anak-anak kita sekarang kepada orang tua sanggup minta tangan kiri kadang ya piti ya pagi, nanti siang piti jelek, tak piti minta paket ya, paket pulsa. Sore apa sore minyak Honda ya, malam apa sate ya, bakso. Nauzubillah, minta-minta sekarang anak-anak kita. Kalau kita dulu pantang meminta, kami sendiri Pak tidak sanggup meminta sama ayah kami. Kepada mak kami menehe-nehe, mak minta piti ke ayah. Bahkan tergantung celana ayah, tidak berani awak ngambil dulu. Kalau kini losap, nggak isi loh Pak yang losap guys, celana-celana losap untuk membeli cip-cip, untuk membeli narkoba. Nauzubillah. Takbir. Lanjut Bapak Ibu. Jadi bagaimana tadi cara kita meneladani ala Rasul melalui Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya penderitaan orang lain. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang peduli kepada orang lain. Sampai-sampai di rumah Nabi Muhammad itu tidak lagi ada makanan Pak. Muhammad itu miskin atau kaya? Aduh miskin, aduh kaya, yang mana? Kaya atau miskin? Kaya. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak ada di dalamnya makanan? Karena Nabi Muhammad selalu berbagi. Kalau ada di rumahku emas sebesar gunung, maka akan aku habiskan hanya lebih kurang 2 hari. Bahkan Nabi Muhammad Bapak Ibu pernah disampal perutnya pakai batu kerikil. Waktu sholat subuh terdengar oleh Umar Abu Bakar, apa yang berbunyi tadi ya Rasulullah? Ditengok, diangkat jubahnya Bapak Ibu, rupanya batu kerikil Pak, disampal paulinya. Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Aku tidak akan tega. Kalau ada masyarakatku yang kelaparan, saya pemimpin, saya kepala negara, saya nabi dan rasul. Kalau ada rakyat dan yang kelaparan, maka den yang dapat dosa. Kalau kini lah ya ada pemimpin macam tu ya Bapak Ibu. Pemimpin banyak kini memperkaya diri. Pantang dapat jabatan kok lah ganti-ganti, sodok mobil ya jual. Iya Bapak Ibu. Tapi kalau dia banyak sawitnya tidak opor Pak. Dia banyak sawit sebenarnya. Alhamdulillah. Nabi Muhammad Bapak Ibu, subhanallah, orang yang peduli kepada orang lain. Coba kita tengok riwayat yang lain, pernah datang 2 orang, ibu dan anak ke rumah Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasul, tolong kami makan ya Rasul. Nanti gua ini tidak makan-makan. Ya Umairah, tengok di dapur, apakah ada makanan? Ada ya Rasulullah, 2 buah kurma. Tapi untuk kita nanti berbuka puasa. Apa jawab Rasulullah? Berikan kepada ibu ini dulu dan anak ini, biar kita yang kelaparan, asal orang lain yang kenyang. Kalau awak, biarlah orang lain yang lapar, asalkan awak yang konyang. Makanya masyarakat awak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Masyarakat yang di Pasir Rambah, Rokan Barat tadi, Rokan Timur, jawab yang jujur.
Ada enggak ibu-ibu yang enggak berasa dapurnya tadi itu? Oh, ada ibu enggak basok dapur tadi? Oh, enggak basok gini deh. Oh iya, itu kan kata kias jadi ibu rupanya. Intinya kini lah pakai apa ya? Lah pakai cok-cok listrik sudah, magic com nomo ya. Maksud ustaz lah kan turunnya. Kalau basok berarti ada yang akan dimasak. Ada enggak bapak ibu yang enggak masak tadi? Ada? Enggak ada bowe? Ada enggak? Enggak ada. Oh berarti kayu seluruhnya. Selamat Pak RW. Pak RW yang seorang pemimpin siku datang dunia. Aku selamat. Kalau ada warga Pak enggak makan tadi berdosa Pak RW. Iya, pemimpin. Aku boleh jadi pemimpin Bapak Ibu. Kok ontu dia uang Bapak boleh macam tu. Enggak kan Bapak Ibu jadi kepala desa, menjadi dewan, enggak kan Bapak Ibu. Bahkan kini pakai apa nomor sogo rasi wal murtasi finnar. Sogo ada mana yang mau sogo kedua neraka. Mohon maaf lah, kini itu main nih, jangan ikut Bapak Ibu agama, tidak ada kila no. Makanya untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu, jangan sampai terjadi macam tujuh. Tapi kalau macam tujuh terjadi, insya Allah Bapak Ibu, masyarakatnya tidak akan terjadi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena memilih pemimpinnya sudah hasil daripada sombong. Nauzubillah. Lanjut. Yang ketiga lagi, aku ingin ayolah cepat bodoh. Sembilan malah sajam aja leh. 3-5 menit leh. Yang ketiga, harisun alaikum. Apa sifat Rasul yang kita bawa pulang? Nabi Muhammad itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk semua umat. Bukan saja untuk kita umat Islam, kepada umat yang lain. Contoh, Nabi Muhammad pernah hijrah ke Taif, menyelamatkan orang Taif. Tapi apa dibalas oleh orang Taif? Dilempar dengan batu. Dilempar Pak, patah gigi Nabi Muhammad cik, berdarah kakinya, terselondek di bawah pohon korma. Datang malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku angkatkan bukit Uhud tua, aku timpakan ke negeri Taif. Apa jawab Rasulullah? Iya atau enggak? Kalau siapa lain? Apa nama tadi? Pak Mustafa ya. Kalau dilantiang gigi apa ada uang patah gigi. Balik atau enggak? Balik. Kalau enggak ditanggen cik gigi uang, aduh. Kan ya, kalau enggak tolok caro kasar, caro halus. Aku mau contoh. Kok sama luak kini gua? Kalau enggak caro kasar, caro halus. Boleh macam tu Bapak Ibu? Tidak. Tengok Nabi. Enggak ada. Tinggi dulu dekengannya lebih pada jenderal, lebih daripada dukun, lebih daripada jin. Siapakah dia? Malaikat menolongnya dua. Tapi Nabi Muhammad katakan jangan sonang sebenarnya malaikat yang mengambil bukit Uhud, dilemparkan ke negeri terhancur. Tapi Nabi Muhammad menolak, jangan, melarang. Aku doakan saja. Apa doanya? Ayatnya apa enggak? Doa Nabi Muhammad kepada penduduk Taif. Ada hadiah lagi. Kuah. Coba. Ikutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutkan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa arti dia? Ya Allah, celakalah, bungkanglah, matilah orang Taif. Itu arti itu? Tidak. Ya Allah, tunjukkan
jalan kebenaran, pintu hidayah, keselamatan kepada orang taib, karena mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sungguh mulia anak Nabi Bapak Ibu. Itu doanya. Bu, kalau ibu tuh doa mau mati copet itu ya ibu. Awak bercakap-cakap sunnah, tapi belum bisa melaksanakan sunnah ini, memaafkan salah orang lain. Contoh lagi Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad lewat nak pergi solat, itu dibayar uang Yahudi daya rumahnya doa, jeliu pak, jeliu apa bahasa awak sih kak? Sama ni air liur, ludah. Waktu itu Nabi Muhammad biasanya alicin mak aku. Air ludah mak tengok kata senyum Nabi Muhammad. Nak ambil batu tu. Kalau ambil batu lanjut tu. Nabi Muhammad lewat dia pergi ke masjid. Begitu seterusnya. Suatu ketika Nabi Muhammad tidak dapat air ludah apa. Ditanya ke tetangga sebelah, mana uang yang biasa membayar air ludah kok? Sakit ya Rasulullah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau awak mungkin bersyukur awak asailah, aku nak bungkang kali, aku nak mati kali, itu kita. Tapi Nabi Muhammad tidak. Datang dia Bapak Ibu, dijenguknya. Subhanallah, apa kata orang Yahudi tadi? Ya Rasul, aku banyak teman, banyak kawan dan sahabat, tapi yang pertama sekali menjengukku ketika aku sakit, orang yang aku aniaya selama ini, engkau ya Rasulullah. Maka akhirnya orang Yahudi tadi masuk Islam. Ikuti contoh Nabi Muhammad yang harus tauladani Bapak Ibu. Dalam kehidupan awak, saling memaafkan. Kalau ada jiwa dalam hidup awak Bapak Ibu, insya Allah selamat awak. Terutama dalam keluarga awak Bapak Ibu. Karena tidak saling memaafkan. Salah kau, salah abang, salah kau, salah abang. Akhirnya makin tinggi, makin togang. Akhirnya putus. Aku harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah. Ibu asyik mendapatkan keburukan dari suami. Asyik. Kok ibu wajah-wajah yang dianiaya nampak apa? Ini mohon maaf ibu. Pak, jangan pernah sekali-kali kita memukul-mukul istri Bapak Ibu. Kenapa kami tahu? Karena kami kerja kantor KUA Pak. Potang baru datang ibu-ibu kayak kami, Ustaz tolong kami Ustaz. Dia apa ibu-ibu? Azab kami dek laki kami, punggung kami merah-merah gini doang. Kalau tidak percaya Ustaz ini dan tengoknya aja. Waktu itu kami tidak begitu menghiraukan, karena kalau datang kasus suami istri, kami kepengen keduanya yang datang Pak. Karena permasalahannya belum jelas kalau sewak. Kadang-kadang membela diri ya ibu. Jangan mau Ustaz. Ya pokoknya hadir kalian keduanya. Azab tidak lihat. Jadi waktu itu ibu yang berbahagia kami sampaikan, kalau ibu dapat keburukan, balas dengan kebaikan. Apa kebaikan? Ini dia. Makanya alhamdulillah tadi anak-anak kita sudah membawa sholawatan. Iya nak? Berzanji marhaban yang dibaca-baca oleh anak-anak kita tadi. Sholawat ini adalah kebaikan. Satu sholawat akan dibalas oleh Allah 10 pahala kebaikan. Itu Allah. Malaikat 70 dibalasnya. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, apapun keburukan yang kita dapatkan, balas dengan kebaikan sholawat. Bu, lihat sini, praktekkan di rumah nanti. Andai kata bapak mau menampar ibu macam kau, nak niok kau lain. Jangan ambil parang, jangan ambil minyak apa nama? Minyak bensin, ada minyak bensin lain.
terbakar nanti. Maka bawa selawat lah macam punya tadi. Nak ni kau nya. Selawat lu bang selawat lu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kau dapat goyang depan laki tu. Boleh goyang depan laki. Lain laki awak tu jangan depan laki wang lo goyang. Mohon maaf, Lesti depan laki wang goyang banyak. Maka dicoki oleh lakinya. Siapa nama lakinya tu? On tu sadoi Pak Bilal. Kini lah rujuk lo elok lo ni suka lihat. Pak, Bu, tanya kami, siapa yang laba babini siku? Apalah contoh Pak ya? Kalau celotua, begini lah. Kau contoh Pak ya? Indah ambil candung, tak melawan ke awak dah. Selawat di boy. Jadi tak apa tepuk. Tak jadi kan? Sama tak awak. Kami nakkan kami tepuk dulu kami baik wah. Pondok erat sudah tu tambah muak. Pak, Bu, kau walaupun sambil golak, tapi kau dicawu Pak. Berapa banyak sekarang antara suami istri makin togak tali, maka terjadi perceraian. Kampar 4.000 nikah setahun. Kok kampar Pak? Tak kok dirahul nak tuan tu kami. Setahun sampai ibu Pak. Yang cerai setahun hampir 3.000. Kenapa? Kemarin bulan 6 baru hakim di Pengadilan Agama Bangkinang menyatakan kinilah si mati Ustaz. Berarti 6 bulan, Bu. Tambah 6 bulan si mati 3.000. 4.000 yang nikah, 3.000 yang cowai. Bapak selamatnya 1.000. Kalau siko kenapa kan? Sama jadinya. Kampar rohul sama dulu. Nyuang kampar di siko bertambah. Iya Bapak Ibu. Makanya jangan sampai Ustaz manusia juga. Pernah Pak bini kami kadang kowe cakapnya pada kami tinggi, tapi nak tinggi lo kami balas no. Kami tatap mata macam kau. Wah dia atau laki lo kata kami. Contoh ni kami iya Bu. Suami ibu tu adik atau suami lu? Khadijah 40 umurnya. Nabi Muhammad 25. Tak pernah Khadijah menekak Nabi Muhammad. Kasar kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Nabi Muhammad dimodali oleh Khadijah. Khadijah orang yang kaya raya. 2/3 kota Mekah harta Khadijah. Tapi akhir hidup Khadijah ludes hartanya habis untuk memperjuangkan Islam. Sehingga baju yang dipakai oleh Khadijah tumbak tumbuk 83 Pak. Bu, ibu yang mau pakai baju bertumbuk. Lah akan ngomong banyak kan bertumbuk oleh. Sedangkan ketinggalan model je lah ngamuk-ngamuk. Iya. Nak lah baku baju amak rumah lemari nak. Ompek. Bu. Lompek isi lemari baju. Perhiasan-perhiasan dah banyak. Bila pakai tu? Malamku dijawab ibu dia malaikat maut. Alale. Datang malaikat maut. Cabut nyawa ibu tinggal bajuan perhiasan ome yang ibu-ibu simpan dulu. Kepada siapa tinggal? Hah? Cuba tanya kami ke apa kaliannya? Apa kalau meninggal bini apa bini bau paknya? Lain. Sama dewa. Tanya ke ibu le. Ibu-ibu. Kok meninggal apa kok? Suami ibu balaki bau ibunya.
Cito ndak. Iya ibu. Potong kami ada di kantor datang, Ustaz, kami nak nikah Ustaz. Ibu janda atau duda? Janda atau duda? Gadis atau janda? Apa katanya janda Ustaz? Janda kematian atau cara hidup? Kematian. Berapa baru meninggal suami ibu-ibu? Tiga. Yang idah kematian suami berapa bu? Berapa bulan bu? Jawab. Hah? 3 bulan? Nah, karena copek je. Nah, itu tanduk. 4 bulan 10 hari. Tidak kematian suami. Nah, sama dengan ibu tadi itu. Bu, kalau sampai masuk jalan bu, sabar dulu bu. Tulah Ustaz, tak den, sebenarnya udah nak copek kok. Yang acu ke den bu. Mendosak den tahu. Ini udah oculo salah ini yang gatal padahal. Kan ada ibu sikon dah. Takbir. Allah. Lanjut yang terakhir. Dah lewat lah. Yang terakhir. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman, Nabi Muhammad itu pengasih dan penyayang. Tadi untuk semua umat, ku terhadap awak khusus pak orang beriman, pengasih dan penyayang. Masalah apa Bapak Ibu? Kita lihat detik-detik Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi Muhammad meninggal anak-anak. Umur berapa dia meninggal? 63 tahun. Kita umatnya kata Rasulullah antara sitin wasaba'in, antara 60 dan 70. Sedikit yang melebihinya. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, nah, di masjid kita, siapa yang umur 70 tahun ke atas? Tadi tahu oleh kami, lah kami tanya ke Tuan Guru bawa Allah, Pak Haji Amiruddin Sepaik, umurnya 70. Berarti subhanallah, beliau adalah orang baik. Kenapa orang baik? Rasul mengatakan, orang yang baik adalah orang yang panjang umur, banyak amal. Bukti nyata Bapak Ibu. Dia panjang umur, amalnya banyak, dia berada di masjid. Orang alim. Berapa banyak orang sekarang tua-tua pun mau bersawa. Tua-tua keladi. Makin tua. makin jadi. Mohon maaf Pak, kecerocok jauh tolong. Waktu dapat cerocoknya di mana no? Sumber jauh apa? Tapi ke masjid tidak tolong. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, beruntung awak sekarang ini masih hidup Bapak Ibu. Apa dia masih hidup? Bukti awak pun bersama-sama mengisapi diri kita, mengingat kematian kita. Karena Rasul pun meninggal dunia. Coba kita lihat, apa bukti Rasulullah sayang kepada kita? Di waktu detik-detik meninggal dunia, Rasulullah waktu itu didampingi oleh Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Fatimah inilah tinggal satu-satu anaknya Bapak Ibu. Bahkan Fatimah meninggal dunia 4 bulan setelah Nabi kita meninggal dunia. Waktu itu mengetok pintulah tamu. Apa kata tamu tadi Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah menengok siapa yang datang. Rupanya seorang laki-laki Bapak Ibu. Waktu itu Fatimah mengatakan, Tuan mohon maaf, saya sedang tidak menerima tamu. Kenapa? Karena ayah kami sedang sakit keras. Harap pengertiannya. Contoh itu nih Fatimah, ditutup pintu balik. Kembali ke ayahnya. Ayahnya berkaca-kaca memperhatikan Fatimah. Kenapa engkau tutup pintu itu, ayah Fatimah? Bukakan pintu untuknya. Suruh dia masuk. Memangnya siapa dia, ayah? Dialah malaikat penghancur kelezatan dunia. Dialah nanti mencabut nyawa ayah. Dialah malaikat Israel. Bapak Ibu mendengar malaikat Israel datang, tangisan tumpah ruah.
Jangan kalian meratap, tapi menangislah, jangan meratap. Waktu itu masuklah malaikat Israel. Wahai kekasih Allah, hari ini aku ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Tapi Allah berpesan, apa pesannya? Andai kata Allah izinkan andai kata Nabi Muhammad itu izinkan cabutlah. Tapi kalau enggak, jangan dicabut. Mulia Nabi Muhammad. Coba ke awak macam tu ya. Kok minta tunda adiknya macam tu? Apa ni awak? Kalau kami Ustaz Nursal bila cabut kini atau suuk kami minta isu. Sama ni apa ni kan? Lalu siap ya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Laksanakan tugas semua hari ini. Cabut nyawaku, tapi sebelumnya hadirkan malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, kata Jibril, hari ini aku ditugaskan oleh Allah bersama ribuan malaikat untuk membawa roh sucimu nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti insya Allah Nabi Muhammad kita jelas masuk surga. Tapi Nabi kita Bapak Ibu tidak ada bahagia seketik pun. Tidak ada raut gembira. Kenapa ya Rasulullah? Kabar gembira ini kami ceritakan, engkau tidak gembira. Aku belum gembira, belum senang ketika ulun mendengarkan kabar baik buat umatku setelah aku tiada nanti. Tenang engkau wahai Rasulullah, kata Jibril, aku pernah mendengarkan dari Allah. Berarti ini hadis qudsi. Apa kata Jibril? Aku haramkan surga kecuali buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, coba kita lihat Nabi Muhammad waktu genting itu, Bapak Ibu, ini awak deh. Dibaik kabar gembira deh malaikat Jibril, awak bote nanti masuk surga Bapak Ibu. Umat yang lain tidak. Tapi syaratnya adalah beriman. Sekali lagi anak-anak Ustaz, mau masuk surga? Apa syaratnya? Beriman. Sholat jangan pernah tinggal. Iya anak-anak, jangan pernah tinggalkan sholat. Judi-judi online jangan. Narkoba, durhaka kepada orang tua, melawan sama suami dan lain-lainnya. Yuk menjadi orang beriman. Karena orang yang beriman hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, nanti berkumpul di surga Allah bersama-sama orang beriman, termasuk Nabi dan Rasul, semua keluarga kita insya Allah. Lalu baru senyum Nabi kita Bapak Ibu. Cabutlah wahai Israel. Dicabut nyawa Nabi Muhammad yang paling lunak, tapi gemetar seluruh tubuh Rasulullah. Keluar keringat dinginnya. Jibril tak sanggup melihat. Rasulullah mengatakan, kenapa engkau Jibril memalingkan mukamu kepadaku? Jijik engkau? Tidak ya Rasulullah. Tapi aku tahu sakitnya mati itu serasa apa Bapak Ibu? Pedang yang cukup tajam mencincang-cincang tubuh kita di tempat yang sama beratus-ratus kali. Sakit itu Pak. Batu-batu kali Pak. Sedangkan koneso silingnya sakit. Pernah anak Ustaz menengok film PKI Kota? Ada kan ibu-ibu mengambil mesosilet? Apa katanya Pak? Darah itu merah jenderal. Lalu Pak diiris dia doa. Muka jenderal lawan menggigit Pak. Mati lebih dahsyat daripada itu. Ibaratkan kambing di muka, kulitnya hidup-hidup. Tapi ingat, Rasul kita sayang kepada kita Bapak Ibu. Didengarkan oleh Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, cukupkan sakit mati ini hanya untukku ya Allah. Tapi jangan kepada umatku yang beriman. Sayang Nabi awak kepada awak Bapak Ibu. Bahasa awaknya apa ya? Biarlah sakit matiku deh yang menanggung ya Allah. Tapi jangan kepada umatku yang beriman. Makanya Bapak Ibu, sakit mati itu tidak akan terasa Bapak Ibu yang berbahagia oleh orang-orang yang beriman. Syaratnya orang beriman. Tadi kami sudah cerita dengan tuan guru kita. Ada datuknya meninggal waktu sedang azan, sedang sholat.
Subhanallah, kami harapkan itu Bapak Ibu. Kami pun berkata kepada istri kami, Bang, abang kalau doa mau aku jadi isi ceramah nih. Apa kata kami Bapak Ibu? Doakan sayang. Karena abang seolah biarlah meninggal dunia waktu ceramah, waktu khutbah, waktu imam. Karena itu tanda mati husnul khotimah. Bapak Ibu, nah mau tidak terasa sakit mati? Apa syaratnya tadi? Beriman. Makanya itulah sayang Nabi kepada kita. Jangan sampai Bapak Ibu cinta sayang Nabi itu bertepuk sebelah tangan. Maka balas dengan cara apa? Yang pertama Bapak Ibu, taati sunnah-sunnahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Yang kedua, perbanyak sholawat Nabi. Karena orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah orang yang memperbanyak sholawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada ucapan kami menyinggung hati Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan. Yang mau maaf Bapak Ibu. Dan kepada Allah kita minta ampun. Mari istighfar kita sama-sama, kita senandungkan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah minal khataya. Mari sejenak Bapak Ibu kita menadahkan tangan, melakukan doa suci kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bertekadlah kita dalam rangka untuk bisa mentauladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami telah banyak berbuat dosa. Tanpa ampunan dan balas kasih-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang sesat. Untuk itu ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah bersusah payah mengandung, melahirkan, mendidik dan membesarkan kami. Manakala orang tua kami masih hidup ya Allah, anugerahkanlah hidayah-Mu, petunjuk-Mu untuk membimbing kami dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Dan manakala orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah, tempatkanlah mereka di taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampunkan juga dosa suami, istri dan anak-anak kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kaum muslimin wal muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu terhadap kami, ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama. Namun bimbing kami ke jalan yang Engkau redai, ya Allah. Bukakan pintu hidayah kepada hati kami, kepada hati keluarga kami, kepada hati masyarakat kami, agar kami bisa, ya Allah, kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, memang kami belum pantas untuk surga-Mu, tapi kami sangat takut sekali akan api neraka-Mu, ya Allah. Tulang kami terlalu lunak untuk neraka-Mu, ya Allah. Tulang kami terlalu rapuh untuk neraka-Mu, ya Allah. Untuk itu ayolah hidup kami ini dengan akhir yang husnul khotimah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.